You are the cause of my euphoria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Nazar dengan NIM J1A117336. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas jurnal dengan judul Efektivitas Uji Daya Bunuh Ekstrak Daun Pepaya Carica Pepaya L terhadap larva nyamuk Anopheles aconitus Donitz dalam upaya pencegahan penyakit malaria di daerah persawahan Desa Lawonggombu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Penyakit malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa yang disebut dengan Plasmodium. Nah, Plasmodium ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop saja. Penyakit malaria ditularkan dari penderita ke orang yang sehat melalui vektor yang disebut dengan nyamuk Anopheles. Nah, fokus penelitian pada jurnal ini ialah nyamuk Anopheles aconitus, di mana nyamuk Anopheles aconitus merupakan salah satu vektor nyamuk yang cukup tersebar luas di Indonesia dan lumayan bermukim di wilayah pegunungan, persawahan, serta wilayah sungai. Nah, mengapa fokus penelitian ini diambil pada Kabupaten Konawe Selatan? Karena menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014, data kasus penderita penyakit malaria di wilayah kabupaten ini, yakni Kabupaten Konawe Selatan, masih cukup tinggi, yakni sekitar 1.339 kasus. Nah, kemudian diperlukan suatu upaya pencegahan dan juga pengendalian yang dapat dilakukan secara alamiah. Salah satunya ialah dengan menggunakan atau membuat insektisida alami dengan daun pepaya atau Carica Pepaya L. Kemudian kita masuk pada metode penelitian. Metode penelitian ini memiliki beberapa substansi bagian. Yang pertama ialah jenis penelitian, di mana jenis penelitian ini ialah jenis eksperimental. Di mana jenis eksperimental adalah jenis penelitian yang dimana berusaha untuk menggambarkan akibat dari perilaku yang diberikan dengan sengaja oleh peneliti. Nah, kemudian kita masuk pada bagian kedua, yaitu banyak perlakuan. Pada penelitian ini terdapat sebanyak 5 kali perlakuan. Yang pertama ialah dengan perlakuan konsentrasi 0 ppm, kemudian yang kedua konsentrasi 125 ppm, kemudian yang ketiga 250 ppm, yang keempat 500 ppm, serta yang kelima dengan konsentrasi 1000 ppm. Dan yang ketiga, pengambilan waktu. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Februari pada tahun 2016. Pada waktu penelitian 12 jam, 24 jam, 36 jam, dan 48 jam. Nah, untuk observasi pengamatan ini dilakukan di Laboratorium Unit Analitik Laboratorium Terpadu Universitas Haloleo. Yang keempat, jumlah populasi. Nah, jadi populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah larva instar 3 atau 4 Anopheles aconitus sebanyak 500 ekor yang diambil langsung dari wilayah persawahan Desa Lawonggombu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Lalu kita masuk pada tahapan cara kerja. Yang pertama, daun pepaya yang sudah tua sebanyak 20 lembar dicuci hingga bersih, lalu dikeringkan dengan diangin-anginkan di dalam ruangan tanpa terkena sinar matahari langsung. Yang kedua, setelah daun pepaya kering, kemudian ditimbang untuk memperoleh berat akhir daun yang sudah dalam kondisi kering. Yang ketiga, daun pepaya yang sudah kering tersebut kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender. Yang keempat, serbuk daun pepaya kemudian direndam atau dimaserasi ke dalam pelarut etanol sebanyak 2 liter. Yang kelima, diamkan selama 24 jam dengan 5 kali perendaman. Kemudian yang keenam, setelah 5 hari, campuran serbuk daun pepaya dan etanol tersebut dapat disaring untuk memisahkan larutan ekstrak dan juga ampasnya. Kemudian yang ketujuh, hasil penyaringan tersebut dimasukkan ke dalam labu evaporator atau vacuum rotary evaporator untuk mendapatkan ekstrak pekat atau kental. Nah, jadi di sini menggunakan 2 alat. Yang pertama ada labu evaporator dan juga ada vacuum rotary evaporator. Nah, kemudian yang ke-8, ekstrak kental
sel tersebut kemudian dimasukkan ke dalam botol steril dan ditutup dengan menggunakan aluminium foil. Nah, kemudian kita masuk pada tahapan hasil. Bisa dilihat pada grafik di samping. Grafik ini merupakan grafik persentase kematian larva nyamuk Anopheles aconitus setelah perlakuan dengan ekstrak daun pepaya Carica Papaya L berdasarkan waktu pengamatan. Bisa dilihat di situ lumayan jelas di mana grafik yang merah menandakan konsentrasi sebanyak 125 ppm, kemudian warna hijau menandakan 250 ppm, kemudian ungu untuk 500 ppm dan biru untuk 1000 ppm. Kemudian kita masuk pada hasil analisis probit. Nah, di sini terdapat kurva mortalitas larva nyamuk Anopheles aconitus donitz pada waktu 24 jam serta kurva mortalitas larva nyamuk Anopheles aconitus donitz pada waktu 36 jam. Nah, selain menggunakan uji probit, penelitian ini juga menggunakan penelitian lainnya, seperti salah satunya ialah penelitian dengan uji Kruskal-Wallis. Nah, kemudian kita masuk pada tahapan diskusi. Nah, pasti teman-teman semua berpikir, kenapa fokus penelitian ini mengambil daun pepaya? Sebenarnya apa yang membedakan daun pepaya dengan daun tanaman lainnya? Nah, jadi daun pepaya ternyata memiliki efek larvasida yang ternyata terbukti ampuh untuk membunuh larva nyamuk Anopheles aconitus. Nah, semakin tinggi konsentrasi ekstrak etanol daun pepaya, maka akan semakin tinggi pula persentase kematian larva. Nah, jadi efek larvasida ini kenapa bisa ada di dalam daun pepaya? Nah, ini dikarenakan adanya kandungan senyawa aktif di dalam daun pepaya itu sendiri. Senyawa aktifnya itu berupa seperti alkaloid, saponin, flavonoid, dan enzim papain. Nah, di mana senyawa alkaloid yang terdapat pada daun pepaya yakni adalah alkaloid karpain. Apa itu alkaloid karpain? Jadi, senyawa alkaloid ini bekerja dengan cara menghambat aktivitas enzim asetilkolinesterase yang mempengaruhi transmisi impuls saraf, sehingga menyebabkan enzim tersebut mengalami fosforilisasi dan menjadi tidak aktif. Kemudian kita masuk pada tahapan kesimpulan. Yang pertama, beberapa konsentrasi ekstrak daun pepaya atau Carica Papaya L sangat efektif sebagai penyebab kematian larva nyamuk Anopheles aconitus donitz, khususnya pada konsentrasi 500 ppm dan juga 1000 ppm. Kemudian yang kedua, nilai LC50 dan LC90 ekstrak daun pepaya atau Carica Papaya L berdasarkan uji probit pada jam ke-24 adalah sebesar 657,278 ppm dan 1029,82 ppm, dan pada jam ke-36 jam adalah sebesar 424,86 ppm dan 837,754 ppm. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga, hasil analisis Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai Pi di atas 0,05 atau Pi lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti pada jumlah larva yang mati antar kelompok memenuhi syarat uji normalitas. Hasil analisis Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa nilai Pi lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti terdapat perbedaan bermakna pada jumlah larva yang mati antar kelompok yang dibandingkan, maka dapat disimpulkan HA diterima. Nah, sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.